KPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Tadeus Janggur, NIM 229055056. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Plus KPG Nabire. Hari ini tanggal 13 Desember tahun 2022. Saya melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan materi pokok teks ceramah dengan model problem based learning. Mohon masukan dari para penguji untuk keberlanjutan proses belajar mengajar di sekolah kami. Demikian dan terima kasih. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar pagi hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak kalian untuk berdoa. Oke, saya minta Bilha untuk berdoa. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bilha yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke, hari ini ada yang tidak hadir, ya? Siapa-siapa yang tidak hadir? Siapa? Gerson, terus Leda, Alfa, Olince. Oke, hari ini kita belajar tentang apa? Zarita? Tentang ceramah. Ya, baik. Jadi materi pokok kita hari ini adalah teks ceramah. Kompetensi dasar kita hari ini yaitu Dylan, coba dibaca. Menganalisis struktur dan teks pembahasan ceramah. Ya, baik. Jadi kompetensi dasar kita hari ini adalah menganalisis struktur dan kebahasan teks ceramah. Indikator pencapaian kompetensi kita ada 2 hari ini. Ya, coba Betty dibaca. Yang pertama, menganalisis struktur teks ceramah. Yang kedua, menganalisis kaidah kebahasan teks ceramah. Nah, dari indikator yang ada, kita bisa melihat bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning atau PBL, peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasan teks ceramah. Oke, mungkin ada yang berpikir bahwa apa yang harus kita lakukan sebentar? Menganalisis itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Menganalisis. Jadi di situ kegiatan kita hari ini adalah menganalisis struktur. Berarti nanti tujuan pembelajaran kita atau yang hendak kita capai hari ini adalah kita akan mencari tahu, ya, mencari tahu struktur dan juga kaidah kebahasan teks ceramah. Baik, sebelum kita lanjut pada kegiatan itu, kita bisa lihat dulu apa yang dimaksud dengan ceramah. Ada yang bisa membaca? Bisa coba? Ceramah merupakan pidato yang disampaikan di hadapan banyak orang oleh seorang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Ceramah biasa disampaikan untuk memperluas pengetahuan. Definisi ceramah berbeda dengan sambutan. Merupakan salah satu jenis pidato yang disampaikan untuk mengantar atau pembuka dari satu kegiatan. Iya, baik. Kemudian kita lihat teks ceramah biasanya kita jumpai dalam acara atau secara langsung maupun melalui sarana komunikasi seperti media cetak maupun elektronik. Teks ceramah memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi berupa pengetahuan kepada khalayak. Oke, baik. Kita lihat di situ ada berapa struktur dari teks ceramah? Ada. Ada
Iya. 3. Oke, coba Marcella coba baca, bisa dibaca? Marcella, bisa dibaca. Yang pertama apa? Yang pertama, pendahuluan berupa pembuka atau salam pembuka dan pengantar. Iya, itu yang pertama. Urutan dari teks ceramah adalah yang pertama pendahuluan, yaitu isi dari pendahuluan itu berupa apa? Salam. Dan Pengantar. kemudian yang kedua apa? Yang kedua, isi ceramah berupa inti ceramah dan gagasan yang ingin disampaikan. Iya. Jadi yang kedua adalah isi ceramah berupa inti ceramah dan gagasan yang ingin disampaikan. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, penutup berupa simpulan dan salam penutup. Ya, jadi itu ada 3 struktur atau urutan dalam sebuah ceramah, ya. Nah, kemudian kita lihat ada kaidah kebahasan dalam ceramah. Oke, apa saja kaidah kebahasan dalam ceramah? Betty, coba. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Dalam kurung hadirin kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Saya, aku, kami, kita. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat seperti sebab, karena, oleh karena itu. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Ya, baik. Jadi itu adalah kaidah kebahasan yang terdapat di dalam teks ceramah, ya. Baik. Sebelum kita masuk pada kegiatan kita, yaitu menganalisis struktur dan kebahasan teks ceramah, saya ingin memutarkan sebuah video ceramah, ya. Saksikan sama-sama. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Di zaman ini banyak orang mencari kesehatan. Bahkan kalau di dunia barat, bagi mereka kesehatan itu segala-galanya. Makanan serba steril. Demikian pula pakaian dan yang lainnya. Mereka sangat memperhatikan sekali masalah kesehatan. Akan tetapi sebetulnya kalau kita perhatikan dalam tata cara makan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah kesehatan. Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Kata Ibnu Katsir, ayat ini ya berbicara tentang setengah ayat ini berbicara tentang ilmu kesehatan secara keseluruhan. Dalam firman-Nya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Dan Nabi SAW juga menjelaskan, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batni. Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Bihasbi ibni Adam luqaymat yuqimna sulba. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap saja untuk menegakkan, karena salah satu sebab utama munculnya penyakit adalah dari makanan, di mana lambung ketika melebihi kapasitasnya dan selalu diisi dan isi, akibatnya lambung itu akan rusak. Ketika lambung rusak, limpa rusak, akan mempengaruhi organ-organ tubuh yang lainnya. Ya, terjadi diabetes lah dan yang lainnya. Nah,
Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Dalam cara tidur, Nabi SAW memberikan tata cara tidur yang Kenapa? Karena apabila seseorang tidur selalu larut malam, itu akan mempengaruhi pekerjaan organ-organ tubuh, terutama jantungnya. Demikian pula hatinya. Sehingga orang yang senantiasa tidur kemalaman pasti akan menimbulkan demikian, karena kalau kita tidur di atas rusuk yang kiri, maka itu akan memperberat kerja jantung kita. Bahkan bisa jadi makanan yang ada dalam lambung bisa tumbah ke jantung, sehingga akhirnya bisa merusak pekerjaan jantung itu sendiri. Maka Rasulullah pun tidur di atas rusuk yang kanan. Semua dokter di barat, di timur berkata bahwa tidur yang paling sehat adalah tidur di atas rusuk yang kanan. Itu menjaga stamina. Yang kedua, tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh. Yang ketiga, berusaha untuk mengeluarkan dari tubuh. Itu. Baik, itulah contoh video ceramah yang kita sudah tonton bersama-sama. Ada yang mau bertanya? Misal mungkin ada? Betty? Ada pertanyaan kan tidak? Ada Pak Guru. Oke, silakan. Tentang video itu ceramah tentang video itu, ini dari dulunya tentang apa? Iya. Jadi judul dari video tersebut adalah tentang kesehatan, pentingnya menjaga kesehatan. Sekarang kalau tidak ada yang mau bertanya ke kalian, Marcella, apa yang dimaksud dengan teks ceramah? Teks ceramah merupakan penyampaian pesan, informasi, ataupun pengetahuan yang dilakukan oleh orang yang kompetensi di bidangnya dan disampaikan di depan umum. Ya, baik. Ada berapa struktur dalam teks ceramah? Ada 3. Sarita, coba sebutkan. 1. Tesis, 2. Rangkaian argumen, 3. Penegasan ulang. Iya. Oke, baik, kita akan masuk pada tujuan utama kita pembelajaran hari ini, yaitu kita akan menganalisis struktur dan kebahasan teks ceramah. Oke, saya mau bagikan ke dalam bentuk kelompok. Satu kelompok nanti ada yang dapat 4 orang, ada yang dapat 3 orang dalam satu kelompok. Baik, kelompok yang pertama, setelah nanti saya sebutkan, nanti langsung menuju ke kelompoknya masing-masing ya. Langsung atur posisi, yaitu yang pertama, kelompok yang pertama Beatrix, BG, kemudian kelompok yang kedua Daniel, yang ketiga Insos, dan kelompok 2 Zarita, Willem, Martina, dan kelompok yang ketiga adalah Bilha, Octavina, Marcella, dan Rizka. Silakan duduk secara berkelompok berdasarkan pembagian kelompok yang sudah tadi disebutkan. Silakan. Cepat, langsung. Ya. Sudah? Baik. Saya akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Jadi ini namanya adalah lembar kerja peserta didik, namanya LKPD. Jadi saya akan bagikan, ini adalah teks ceramah. Tugas dari kalian adalah menganalisis struktur dan kebahasan dari teks.
Oke, silakan dikerja. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai bagaimana cara mengerjakannya. Sudah bisa paham dong? Paham Pak Guru? Paham Pak Guru. Ya, silakan. Ya, jadi cara mengerjakannya adalah kalian yang pertama adalah membaca teks ceramah tersebut, ya. Jadi bacalah teks ceramah yang berjudul pentingnya memperkaya literasi. Kemudian yang menjadi tugas dari kalian adalah analisislah struktur teks ceramah, yaitu strukturnya tadi ada berapa? Ada tiga, yaitu di situ ada bagian pembukanya yang mana, kemudian bagian penutupnya yang mana, kemudian soal yang ketiga di situ adalah analisislah kaidah kebahasan teks ceramah tersebut, yaitu di dalam teks tersebut yang kalian perlu cari adalah menggunakan kata ganti, kemudian istilah teknis yang digunakannya, kemudian kata hubungan sebab akibat, dan kata persuasif dalam kalimat. Jadi semuanya itu, misalnya yang pertama, kata ganti. Nah, kata ganti misalnya kata ganti orang pertama tunggal misalnya kata saya kamu temukan di dalam teks itu toh. Nah, kamu tulis kata saya tetapi kalimatnya juga harus ditulis dalam kalimatnya. Bisa paham dong? Begitupun yang lain. Masih ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, silakan dikerja. Jadi ditulis ya di dalam tabel. Tidak perlu di dalam tabel. Tetapi intinya bahwa nanti strukturnya misalnya bagian pembukanya yang mana, kemudian bagian isinya yang mana, kemudian bagian penutupnya yang mana. Begitupun yang lainnya. Bisa ya? Mau tinggalkan aktivitas yang lain, HP disimpan dulu. Cari di sini, di dalam sini ada, bisa dari teks ini bagian pembukanya yang mana, tinggal tulis saja ke sini. Kemudian bagian penutupnya yang mana, tinggal dari mana sampai mana. Bisa tahu? Iya, bisa. Iya. Kemudian nanti kebahasannya bisa kamu tulis, bisa kamu tulis nanti kebahasannya. Sudah? Sudah ke belum? Sudah Pak. Sudah Pak Guru.
Baik, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 akan sebagai moderator yang akan memandu diskusi kami, presentasi diskusi kami. Untuk itu yang pertama yang akan membacakan pembuka yaitu teman saya yang bernama Insos Rani Senandi. Waktu dan kesempatan saya berikan. Struktur teks pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan hikmat, nikmat, iman dan hidayat kepada kita selaku hamba-hambanya, sehingga mampu berkumpul di tempat ini dalam kondisi sehat tidak lupa. Salawat juga salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjung kita semua Nabi Muhammad SAW. Semoga nantinya kita akan mendapatkan syafaat di akhirat kiamat. Amin. Oke, baik, untuk bagian pembuka sudah dibacakan oleh Insos. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian isi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan di sore hari ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya memperkaya literasi. Literasi merupakan salah satu modal utama yang harus ditingkatkan dalam menghadapi era revolusi 4.0 ini. Apalagi Indonesia sedang dalam keadaan darurat literasi. Hal tersebut dibuktikan melalui penelitian PR yang menempatkan Indonesia menjadi urutan ke-62 dalam minat baca. Di zaman yang serba cepat dan instan ini, kebutuhan akan pengetahuan yang kaya menjadi sangatlah penting. Literasi adalah kunci utama untuk mendapatkannya. Jika tidak, saya pikir kita akan dengan mudah tertinggal oleh zaman yang sedang terus berlari kencang melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kecepatan media teknologi informasi dan komunikasi juga membuat informasi mampu menyebar dengan cepat pada semua lapisan masyarakat. Tanpa literasi yang kaya, seseorang akan mudah terhasut oleh berita bohong yang dapat menyebar. Maka dari itu, problem solving atau pemecahan masalah adalah salah satu kemampuan yang wajib dimiliki untuk menghadapinya. Dari mana kita mendapatkannya? Lagi-lagi literasi. Yang ketiga, penutup. Oleh karena itu, pemahaman akan suatu wawasan dalam teks pengetahuan literasi untuk mengetahui sesuatu. Wawasan itu untuk dikuasai, bukan untuk diingat apalagi diketahui melalui. 2. Kaidah kebahasaan. Pentingnya memperkaya literasi. Kaidah kebahasaan. 1. Kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sopan. Bukti kata atau kalimat yaitu, jika tidak saya pikir kita akan dengan mudah tertunggal oleh zaman yang sedang terus berlari kencang melalui teknologi informasi dan komunikasi. 2. Kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang bahas.
literasi merupakan salah satu modal utama yang harus terus ditingkatkan dalam menghadapi era revolusi. 3. Kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Mengapa demikian? Karena sesuatu yang dikerjakan secara secepat mungkin akan jauh lebih rawan untuk mendapatkan masalah. Produksi. 4. Kata kerja mental. Bagaimana tidak percepatan industri yang tak terkendali ini akan mengubahkan ekonomi dan dengan cepat. 5. Kata-kata persuasif. Oleh karena itu, pemahaman akan suatu wawasan dalam teks pengetahuan interaksi haruslah terus ditingkatkan. Baik, ini yang kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain untuk hasil diskusi kami. Tidak ada. Ada teman akan pertanyaan tentang teks kerama. Bagian dari saya belum mengerti tentang teks ini apa judulnya. Judulnya yaitu pentingnya memperkaya literasi. Mungkin ada lagi? Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada, waktu saya kembalikan. Kita lanjut ke kelompok yang kedua. Baik, selamat siang Pak Guru serta teman-teman. Ya, selamat siang. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul, pentingnya memperkaya literasi. 1. Struktur teks. Pembuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mari kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah sudah menurunkan nikmat sehat, nikmat iman dan hidayah kepada kita selaku hambanya sehingga mampu berkumpul di tempat ini dalam kondisi sehat. Tidak lupa salat juga salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Semoga nantinya kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan di sore hari ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya memperkaya literasi. Literasi merupakan salah satu modal utama yang harus terus ditingkatkan dalam menghadapi revolusi 4.0 ini, apalagi Indonesia sedang dalam keadaan darurat literasi. Hal tersebut dibuktikan melalui penelitian PISA yang menetapkan Indonesia menjadi urutan ke-62 dalam minat pembacaan. Di zaman yang serta cepat dan instan ini, kebutuhan akan mengetahui yang kaya menjadi sangatlah penting. Literasi adalah kunci utama untuk mendapatkannya. Jika tidak, saya pikir kita akan
dengan mudah bertinggal oleh zaman yang sedang terus berlari kencang melalui teknologi informasi dan komunikasi. Maupun menyebar dengan cepat pada semua lapisan masyarakat. Tanpa literasi yang hanya seseorang akan mudah terhasut oleh berita bohong yang dapat menyebar jauh lebih cepat dari kesan kebaikan. Literasi juga menjadi gerbang utama dalam menghadapi masa depan abad ini. Bagaimana tidak percepatan industri yang tak terkendali ini akan menumbuhkan ekonomi dengan cepat, namun akan banyak memberikan permasalahan yang mengeminkan. Mengapa demikian? Karena sesuatu yang dikerjakan secepat mungkin akan jauh lebih rawan untuk mendapatkan masalah purna produksi. Maka dari itu, problem solving atau pembacahan masalah adalah salah satu kemampuan yang wajib dimiliki untuk menghadapinya. Dari mana kita mendapatkannya? Oleh karena itu, pemahaman akan suatu wawasan dalam teks pengetahuan literasi diingat, apalagi diketahui melalui satu klik saja. Wawasan semacam itu justru hanya menyesatkan dan tidak dapat memberikan dampak baik bagi perkembangan diri. 2. Kaidah kebahasaan, pentingnya memperkaya literasi. Kaidah kebahasaan. 1. Kata ganti orang pertama atau tunggal, dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. 2. Kata teknis atau presentasikan yang sesuai dengan topik yang dibawa. 3. Kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Bukti dan kata atau kalimat dari kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Jika tidak, saya pikir kita akan. 4. Kata-kata persuasif, bukti kata atau kalimat. Oleh karena itu, pemahaman akan suatu wawasan dalam teks pengetahuan literasi haruslah terus ditingkatkan. Sekian dan terima kasih atas hasil presentasi kami. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, boleh dipersilakan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mohon maaf atas kata-kata yang kurang menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Kelompok yang berikutnya yang ketiga. Oke, baik. Sebelum mulai, Rizka ya? Iya, Pak. Kali berikutnya jangan pakai sendal ya? Iya, Pak. Ya, itu sendal, Iya. bukan sepatu ya. Nah, nanti berikutnya jangan pakai sendal lagi, tapi pakai sepatu. Oke? Ya, lanjut. Shalom, selamat siang Bapak Guru serta teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan presentasi tentang hasil diskusi kami. Judul dari teks yang kami sudah presentasi adalah pentingnya memperkaya literasi. 1. Struktur teks. A. Bagian pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan siang hari ini, mari kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Allah SWT sudah menurunkan hikmat sehat, nikmat iman dan hidayah kepada kita selaku hambanya sehingga mampu berkumpul di tempat ini dalam kondisi sehat. Tidak lupa sholawat juga salam semoga senantiasa terhancurkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SHW. Semoga senantiasa kita akan mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin. Bagian yang kedua, isi. Hadirin yang dihormati oleh Allah, pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya memperkaya literasi. Literasi merupakan salah satu modal utama yang harus terus ditingkatkan dalam menghadapi era revolusi 4.0 ini. Apalagi Indonesia sedang dalam keadaan darurat literasi. Hal tersebut dibuktikan melalui penelitian PISA yang menempatkan Indonesia menjadi urutan ke-62 dalam minat membaca. Di zaman yang bersabar, cepat dan instan ini kebutuhan akan pengetahuan yang kaya menjadi sangatlah penting. Literasi adalah kunci utama untuk mendapatkannya. Jika tidak, saya pikir kita akan dengan mudah tertinggal oleh zaman yang sedang terus berlalu, mengancam melalui teknologi informasi dan komunikasi. Tanpa literasi yang kaya, seseorang akan memudah terhasut oleh berita kebohongan yang dapat menyebar jauh lebih cepat dari pesan kebaikan. Dari mana kita mendapatkannya? Lagi-lagi literasi. Bagian penutup. Oleh karena itu, pemahaman akan suatu wawasan dalam teks pengetahuan literasi haruslah terus ditingkatkan. Kita tidak dapat hanya mengandalkan internet untuk mengetahui sesuatu. Wawasan ini untuk dikuasai, bukan untuk diingatkan apabila diketahui melalui satu klik saja. Wawasan semacam itu justru hanya menyesatkan dan tidak dapat memberikan dampak baik bagi perkembangan diri. Kaidah kebahasaan, pentingnya memperkaya literasi. Kaidah kebahasaan, kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Bukti kata kalimat. Jika tidak, saya pikir kita akan dengan mudah tertinggal oleh zaman yang sudah terus berlari kencang melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kaidah kebahasaan atau teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Bukti kata atau kalimat, literasi maupun merupakan salah satu modal utama yang harus terus ditingkatkan dalam menghadapi era revolusi 4.0 ini. Kaidah kebahasaan, kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Bukti kata atau kalimat, karena sesuatu yang dikerjakan secepat mungkin akan jauh lebih rawan untuk mendapatkan masalah purna produksi. Yang keempat, kaidah kebahasaan, kata kerja mental. Bagaimana tidak cepat industri yang tak terkaidah ini akan membuka ekonomi dan cepat, namun akan bagaimana menerima permasalahan yang meningkat. Yang kelima,
kata-kata topik. Oleh karena itu, permasalahan akan suatu wawasan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, waktu kami persilakan. Tidak Ada. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Selamat siang. Ya, baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Baik, saya minta tugasnya agar dikumpul, ya. Saya minta tugasnya agar sekarang dikumpul. Ayo, tugas kelompoknya. Saya cuma minta satu, tugas kelompoknya. Baik, saya akan menilai hasil kerja dari kalian. Coba diperhatikan di tugasnya masing-masing, di teksnya masing-masing tadi yang di dalam lembar kerja atau di LKPD-nya itu. Di situ tadi ada teks ceramah ya, yang berjudul apa tadi? Pentingnya Perkaya literasi. Iya. Jadi di situ tadi yang pertama apa? Struktur ya. Struktur yang ada di dalam teks tersebut yang pertama bagian pembuka, yaitu terdapat dalam paragraf keberapa? Paragraf pertama. Kemudian yang kedua isi, yaitu terdapat pada paragraf yang kedua dan sampai ke 7. Dan bagian yang ketiga adalah bagian penutup. Oke, baik. Sekarang di kaidah kebahasannya. Kaidah kebahasan yang terdapat di dalam teks tersebut, terutama kaidah kebahasan yang berhubungan dengan kata ganti. Ada ya kata ganti yang terdapat di dalam teks tersebut? Ada. Oke. Kata ganti yang ada di dalam teks tersebut adalah kata kata saya ya, yaitu jika tidak saya pikir kita akan dengan mudah ya. Jadi itu saya pikir itu adalah kaidah kebahasan yang terdapat di dalam teks ceramah tersebut. Oke. Nilainya semua sangat bagus. Saya sudah nilai. Tidak ada yang di bawah 70, tetapi semuanya di atas 80 ya. Oke, kita berikan tepuk tangan. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, ada satu soal lagi yang ingin saya mau bagikan kepada kalian. Nanti dikerjakan, ini tugas individu. Silakan kamu kerja soal yang ada di situ. Itu ada 10 nomor ya soal yang ada. Tapi kerja masing-masing, bukan per kelompok. Silakan. Siapa belum? Ya. Sudah? Oke. Silakan dikumpul kalau sudah. Silakan dikumpul. Sudah Pak Guru. Silakan dikumpul. Tidak usah ribut-ribut, mungkin saja kalau sudah. Baik, sudah semua ya? Oke. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, kita akan simpulkan bersama-sama apa yang kita sudah pelajari bersama. Oke. Saya minta Marcella, ya, untuk menyimpulkan apa yang kita sudah pelajari bersama pada siang hari. Silakan. Yang pertama, ceramah merupakan pidato seseorang di hadapan banyak orang yang dimiliki keahlian dalam bidang tertentu. Yang kedua, struktur teks terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 pembuka, 2 isi, dan 3 penutup. Yang ketiga,
menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua adalah jamak sebagai sapaan dalam kurung hadirin kalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, saya, aku, kami dan kamu, kita. Yang keempat, menggunakan kata-kata teknis atau istilah yang berkenan dengan topik yang dibahas. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat, seperti sebab, karena, oleh karena itu. Yang keenam, menggunakan kata-kata kerja mental seperti di hadapan, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Ya, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk Marcella yang sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita simpulkan sama-sama ya sekali lagi bahwa materi pelajaran kita hari ini, yaitu yang kita sudah pelajari adalah tentang apa? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ceramah, yaitu pidato seseorang di hadapan banyak orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Kemudian yang kedua, ya. Kemudian pembukaan isi dan yang ketiga, menggunakan pertama, tunggal dan kedua. Kata ganti orang kedua jamak. Yang keempat adalah menggunakan kata-kata teknis. Yang kelima, yang keenam menggunakan Kata ganti kerja mental. Dan yang ketujuh adalah menggunakan kata-kata persuasif. Oke, baik. Itu saja pertemuan kita hari ini. Pertemuan berikutnya adalah kita akan masuk pada materi berikutnya adalah tentang mengonstruksikan teks ceramah. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan doa. Saya minta Zarita untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Mari teman-teman serta Pak Guru, sebelum kita mengakhiri presentasi kita, marilah kita bersatu dalam doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selamat siang ya Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Pada siang hari ini terima kasih karena Engkau telah lindungi kami dari kami presentasi hingga sampai pada akhir ini Bapa. Bapa, sekarang kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baik, terima kasih kepada Zarita. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatannya. Selamat siang. siang.